Jadi, pada akhir pekan, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi pasukan kita yang sedang berjuang dalam operasi amarah epik. Kami berada di darat, maksud saya di lokasi, di Centicom pada hari Sabtu, selama sekitar setengah hari. Demi alasan keamanan operasional, agar pasukan tersebut tidak menjadi target, lokasi dan basisnya tidak akan disebutkan. Cukup dikatakan bahwa perjalanan itu adalah sebuah kehormatan. Saya mendapat kesempatan langka untuk menyaksikan, dan saya bisa melihat langsung yang terbaik dari Amerika. Saya menyaksikan para pejuang, sebuah persaudaraan pria dan wanita, semuanya pejuang, dari dinas aktif, garda, dan cadangan, yang bersatu karena saling mencintai, tujuan bersama, dan komitmen terhadap misi. Saya menyaksikan kompetensi murni. Saya melihat seorang prajurit kelas 1 dengan percaya diri menyebut lintasan sebuah rudal musuh untuk sebuah ruangan yang penuh dengan perwira. Semua orang fokus. Semua orang di ruangan itu benar-benar menyimak. 2 rudal musuh berhasil ditembak jatuh. Saya berkesempatan berbicara dengan pilot Angkatan Udara dan Angkatan Laut langsung di landasan pacu. Dalam rutinitas sehari-hari, mereka menjatuhkan bom di Iran dan menembak jatuh drone untuk mempertahankan pangkalan mereka. Banyak dari mereka baru saja kembali dari langit Iran dan ibu kota Teheran. Saya memasang headphone dan berbicara dengan satu kru. Di kokpit, mereka siap bertindak setiap hari. Saya menyaksikan kecerdikan orang Amerika. Saya bertemu dengan perwira muda Angkatan Darat yang menemukan cara untuk menetralkan rudal musuh saat bermanuver, menyelamatkan banyak nyawa. Komandannya mengonfirmasi bahwa sorak-sorai dan tepuk tangan meledak di pusat operasi taktis ketika pendekatan barunya berhasil untuk pertama kalinya. Saya bertemu dengan analis intelijen Angkatan Udara yang dapat menyempurnakan sasaran lebih cepat daripada musuh beradaptasi. Sebenarnya, saya memberikan kartu nama saya kepadanya dan meminta agar dia terus memberi saya informasi tentang situasi yang sebenarnya. Saya akhirnya melakukan hal yang persis sama dengan atasannya, seorang kolonel pensiunan dengan hati sebesar Texas, dan kumis yang sangat terawat rapi yang cocok dengan tugasnya. Saya menyaksikan daya mematikan. Saya bertemu dengan seorang penerbang muda saat matahari terbenam dan udara dingin mulai menyelimuti landasan, yang ketika ditanya apa yang mereka butuhkan, hanya menatap saya dengan senyum nakal di wajahnya dan berkata, "Lebih banyak bom, Pak, dan bom yang lebih besar. Kami akan memenuhi permintaannya dengan senang hati." Saya bertemu dengan tim penargetan dari Angkatan Darat yang menemukan dan menenggelamkan kapal kebanggaan Angkatan Laut Iran dengan posisi tempur mereka dipenuhi gambar-gambar kapal musuh yang telah ditenggelamkan. Dan saya menyaksikan adanya urgensi. Segera setelah kami mendarat, sebuah C-17 lain mendarat hanya beberapa menit setelah kami. Dan dalam 30 detik setelah pesawat benar-benar berhenti, sebuah tim di darat datang dan muatan mulai diturunkan. Kecepatan masa perang. Dari setiap pria dan wanita, di darat, di udara, di landasan pacu dan di garis depan, saya mendengar, kami ingin semuanya lebih cepat, tempo operasional lebih tinggi, kecepatan masa perang. Perasaannya benar-benar kebalikan dari unit-unit yang tidak bergilir tahun demi tahun dalam perang di Irak dan Afghanistan yang sangat kita kenal. Dalam perang-perang itu, semuanya berputar di sekitar rotasi berikutnya. Tidak pernah tahu kapan misi akan berakhir, atau tepatnya apa misinya, tahun demi tahun. Tidak dengan Epic Fury. Saya menyaksikan adanya urgensi untuk menyelesaikan tugas, urgensi untuk mencapai keberhasilan misi tanpa memikirkan rotasi berikutnya. Hanya bergerak secepat mungkin untuk menang. Saya mendapat kesempatan untuk meninjau pasukan, untuk menyaksikan secara langsung apa yang sudah kita ketahui sebagai kebenaran. Saya berbicara dengan semua pangkat dan semua matra. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa kami akan datang. Itu tidak dilatih sebelumnya atau diskenariokan. Kadang-kadang kami hanya berjalan-jalan begitu saja. Apa yang saya saksikan adalah motivasi, benar-benar fokus pada misi. Itu adalah prajurit Amerika tanpa batasan. Itu adalah jenis semangat juang Amerika yang muncul ketika ada misi yang jelas melawan musuh yang tekadnya kuat. Seorang kepala kru yang terbang bersama kami merangkum situasinya dengan baik. Dia berkata, "Itu adalah minggu-minggu yang penuh gejolak, Pak. Hal-hal yang sulit. Tapi saya sangat terhormat telah dipanggil. Pertarungan ini seharusnya sudah terjadi sejak lama. Kita harus menghadapinya demi anak-anak kita. Kita tidak bisa terus menunda masalah ini. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada Presiden." Saya sudah sering mendengar itu. Saya bertanya kepada setiap pemuda Amerika, apa yang kamu butuhkan?
Dan tidak ada yang mengatakan perlengkapan yang lebih baik, tidak ada yang mengatakan kondisi hidup yang lebih nyaman, tidak ada yang mengatakan kirim saya pulang. Tentu saja, pada akhirnya kita semua menginginkan hal-hal itu. Mereka juga menginginkannya. Tapi yang dikatakan orang-orang Amerika ini kepada saya, baik yang muda maupun yang tua, perwira maupun prajurit, pria maupun wanita, kulit hitam maupun kulit putih adalah, mari kita selesaikan misi ini. Beri kami lebih banyak bom yang lebih besar, lebih banyak target, biarkan kami menyelesaikan ini. Sebenarnya, Laksamana Cooper mencatat pagi ini bahwa ada 3.000 orang. 3 kapten angkatan udara yang ditembak jatuh oleh tembakan teman sendiri dari Kuwait di awal konflik, beberapa minggu yang lalu, tidak pernah meninggalkan wilayah operasi. Mereka semua menjatuhkan bom di Teheran tadi malam. Pria dan wanita ini menghadapi ancaman Iran setiap hari dengan rudal dan drone yang datang. Dan mereka tahu seperti apa dunia jika Iran memiliki senjata paling berbahaya di dunia. Senjata nuklir seperti yang telah dikatakan Presiden Trump berulang kali selama bertahun-tahun, dan di pemerintahan ini, Iran tidak boleh memiliki bom nuklir dan mereka tidak akan memilikinya. Pasukan ini ingin mengakhiri perjuangan ini demi anak dan cucu mereka. Ini tentang sejarah, ini tentang warisan. Keberhasilan itu penting, dan karena presiden ini serta orang-orang Amerika tersebut, kita lebih dekat dari sebelumnya untuk meraih kemenangan. Presiden Trump melakukan apa yang tidak berani dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Presiden-presiden sebelumnya hanya bicara saja. Dia adalah orang yang benar-benar bertindak. Di medan perang, karena kebebasan yang diberikan presiden kepada kami, daya tembak Amerika terus meningkat, sementara daya tembak Iran semakin menurun. Kita semakin banyak pilihan dan mereka semakin sedikit. Hanya dalam 1 bulan, kita akhirnya menetapkan semua aturan. Hari-hari berikutnya akan menjadi penentu. Iran tahu itu dan praktis tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer tentang hal itu. Ya, mereka masih akan menembakkan beberapa rudal, kita akan menembak jatuh mereka. Perlu dicatat bahwa dalam 24 jam terakhir, jumlah rudal dan drone musuh yang diluncurkan oleh Iran adalah yang paling sedikit. Mereka akan bersembunyi di bawah tanah, tapi kita akan menemukan mereka. Baru-baru ini, kami menghancurkan satu lagi bunker komando mereka. Para pemimpin mereka terpaksa melarikan diri, tanpa air, tanpa listrik, tanpa oksigen, tanpa komando dan kendali. Kepercayaan mereka pada gua-gua mereka mulai memudar. Informasi terbaru berasal dari intelijen CENTCOM. Jelas bahwa serangan kita telah merusak moral angkatan bersenjata Iran, menyebabkan desersi massal, kekurangan personel kunci, dan menimbulkan frustrasi di antara para pemimpin mereka. Hanya dalam semalam, kami melakukan 200 serangan dinamis. Serangan dinamis adalah serangan di mana seorang pilot lepas landas, dan selama penerbangan, mereka menerima target baru berdasarkan informasi waktu nyata, peluncur baru, lokasi baru, atau formasi pasukan baru. Target dinamis adalah target yang berubah saat Anda masih di udara karena intelijen yang lebih baik. 200 serangan dinamis saja di luar target yang sudah direncanakan sebelumnya. Video yang diposting presiden tadi malam. Dia Sfahan, sebuah gudang amunisi yang dihantam oleh pembom Z-Wire. Anda lihat, Anda tidak bisa melihat banyak video seperti itu. Karena, hanya untuk mengingatkan, Iran masih memutus akses internet untuk 99,9% populasinya. Tapi jika Iran bijaksana, mereka akan membuat kesepakatan. Presiden Trump tidak menggertak dan dia tidak mundur. Kamu bisa bertanya kepada Khamenei tentang hal itu. Rezim baru Iran seharusnya sudah tahu tentang hal ini. Rezim baru ini, karena telah terjadi perubahan rezim, seharusnya lebih bijaksana daripada yang sebelumnya. Presiden Trump akan membuat kesepakatan, dia bersedia, dan syarat-syarat kesepakatan itu sudah diketahui oleh mereka. Jika Iran tidak bersedia, maka Departemen Perang Amerika Serikat akan terus melanjutkan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Saat berada di sini pagi ini di ruang pers ini, dalam benak saya benar-benar membayangkan kelompok-kelompok yang saya temui akhir pekan ini. Para pilot, petugas logistik, analis intelijen, penentu target, petugas pendukung, kru penerbangan, personel pertahanan udara, keamanan pangkalan, dan mereka yang melakukan perawatan. Kami berjalan di sore hari, dengan udara dingin dan angin di area landasan. Semoga Tuhan menjaga mereka semua, melindungi mereka setiap hari dan setiap malam. Semoga lengan pemeliharaannya yang maha kuasa dan kekal menaungi mereka, melindungi mereka, dan membawa kedamaian bagi mereka.
Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang terhormat Bapak Presiden, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekretaris, selamat pagi semuanya, dan sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini di tengah operasi yang sedang berlangsung. Saya berterima kasih atas pelayanan dan dedikasi dari 2,8 juta anggota pasukan gabungan kita. Semuanya mendedikasikan diri untuk tujuan yang lebih besar. Diariamente aqueles em missão Atau sedang bersiap untuk operasi pengeboman, dan yang lain mempertaruhkan diri mereka dalam bahaya. Karena itu kita berutang rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka. Saya sangat berterima kasih kepada para pahlawan kita yang gugur, yang telah memberikan pengorbanan tertinggi. Kita tidak akan pernah melupakan keberanian dan tekad mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan setiap hari, kita terus berusaha layak atas apa yang telah mereka berikan kepada kita pagi ini. Saya ingin berbagi bahwa kemarin pasukan gabungan ikut serta dalam pemakaman Kolonel Clarence Emil Bud Anderson yang meninggal pada Mei 2024 di usia 102 tahun, dimakamkan kemarin di pemakaman Albuquerque, Arlington, di samping istrinya selama 70 tahun Eleanor yang menikah pada 23 Februari 1945. Dia meninggal pada tahun 2015 di usia 92 tahun. Bud, legenda Angkatan Udara dan Penerbangan Dunia, menerima penghormatan lintas udara dari F-30 dan 5,4 P-51 Mustang. Dia adalah salah satu ace tempur paling produktif di Perang Dunia Kedua dan pilot P-51 dengan jumlah kemenangan terbanyak dengan 16/4 kemenangan udara saat bertugas. Antara tahun 1942 dan 1972, misi tempur terakhirnya adalah menerbangkan F-105 Thunder Chief di atas Vietnam Utara. Bagi siapapun yang pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Kolonel Anderson, mereka tahu betapa istimewanya dia. Dan itu benar bagi kita semua dan bagi setiap veteran Perang Dunia II kita yang jumlahnya semakin berkurang setiap harinya. Mereka adalah generasi terhebat dan memberi kita hadiah berupa contoh yang luar biasa. Dalam operasi Furia Epica, hari ini Kolonel Anderson, kami berduka atas kepergian Anda dan mengenang senyuman di sisi kanan wajah Anda ketika Anda berangkat untuk menjalankan tugas bangsa kita. Sekarang pembaruan operasional. Pasukan gabungan kita fokus pada tujuan militer sambil melemahkan dan menghancurkan kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan mengancam stabilitas di luar perbatasannya. Pertama, pasukan gabungan terus menghancurkan kemampuan rudal dan drone Iran. Kami tetap fokus untuk menetralkan rantai logistik dan pasokan dari program-program tersebut. Ini tetap menjadi upaya bersama yang dilakukan 24 jam sehari dari udara, darat, laut, luar angkasa, dan dunia maya. Pembom jarak jauh dari Suririo berkoordinasi dengan pesawat tempur dari pasukan gabungan lepas landas dari pangkalan di wilayah tersebut dan dari wilayah daratan utama. Sementara itu pesawat tempur Angkatan Laut dan para pelaut terus memproyeksikan kekuatan dari laut. Dan unit artileri Angkatan Darat serta marinir melakukan tembakan presisi jarak jauh ke wilayah musuh, menargetkan sasaran bernilai tinggi. Sementara itu, dalam pertahanan, pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Udara kita tetap waspada, melindungi pasukan dan sekutu kita dengan mencegat rudal serta drone. Bersama-sama kami terus melakukan serangan presisi terhadap pusat produksi, gudang komponen, dan fasilitas penelitian di wilayah Iran. Dan selama 30 hari terakhir ini, kami berhasil menghantam lebih dari 11.000 target. Dengan meningkatnya superioritas udara, kami berhasil memulai misi-misi darat pertama dengan B-52. Hal ini memungkinkan kami, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, untuk terus mendominasi musuh. Dan seperti yang disebutkan oleh Sekretaris, kami mulai semakin fokus pada target dinamis, menyerang sasaran bergerak di sekitar medan perang. Kami terus melakukan operasi terhadap pabrik rudal, drone, dan Angkatan Laut Iran, sambil mempertahankan tekanan multi-domain yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua, di Angkatan Laut, kami mempertahankan dominasi kami atas Angkatan Laut Iran. Kami fokus untuk menetralkan kemampuan ranjau dan aset Angkatan Laut mereka, dan seperti yang saya sebutkan, baru-baru ini kami mengintegrasikan helikopter dan dukungan udara dalam domain Angkatan Laut. CENTCOM terus mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap gudang serta area penyimpanan. Dan kami kembali mengambil alih
lebih dari 150 kapal termasuk semua fregat kelas Diamantina. Dan yang ketiga, kami terus melanjutkan kampanye kami terhadap basis industri pertahanan mereka dalam skala besar. Ini mencakup pabrik-pabrik, gudang-gudang, laboratorium penelitian dan pengembangan senjata nuklir, serta infrastruktur terkait yang diperlukan agar Iran dapat memulihkan kemampuan tempurnya. Saya ingin melanjutkan tema saya, yaitu menyoroti kontribusi luar biasa dari warga Amerika terhadap pasukan gabungan kita. Hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang garis depan yang berbeda. Sebuah garis yang tidak memiliki bunker atau pos penjagaan, tetapi sama pentingnya bagi keamanan negara kita, yaitu jalur perakitan nasional kita. Hari ini, saya memberikan penghormatan kepada warga Amerika yang berada di garis depan kekuatan tempur negara ini. Mereka yang membuat senjata kita di basis industri pertahanan kita, tetapi lebih luas lagi di seluruh basis industri nasional kita untuk setiap opsi militer. Kami tidak akan bisa melakukan pekerjaan kami tanpa pria dan wanita dari seluruh negeri kami yang setiap hari, kapanpun, datang ke jalur produksi, bengkel, atau laboratorium. Membangun kemampuan yang diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan tempur Amerika pada waktu dan tempat yang kita pilih. Orang-orang Amerika hebat yang pernah saya kenal di sektor swasta ini adalah inti utama dari kekuatan tempur kita. Mereka adalah operator mesin CNC berteknologi tinggi yang mengubah logam menjadi komponen presisi. Mereka adalah perakit yang dengan hati-hati mengambil bagian-bagian dan mengubahnya menjadi sistem pemandu, amunisi, mesin roket, jet, atau kapal selam. Atau apakah mereka teknisi penjaminan kualitas yang memastikan bahwa ketika seorang prajurit menarik pelatuk, senjatanya selalu berfungsi? Itu bisa menjadi pekerjaan yang sulit dan berat. Ini bukan kantor yang tenang dengan meja dan kertas, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi justru seperti itulah yang disukai oleh kelompok orang Amerika ini. Saya tahu, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya merasa terhormat atas anugerah ini. Ini adalah pekerjaan yang bising, berbahaya, dan menuntut, yang membutuhkan fokus penuh selama berjam-jam dan komitmen total untuk melakukannya dengan benar, selalu. Ini adalah pekerjaan praktis, di mana satu kesalahan atau penyimpangan saja bisa membahayakan nyawa seorang warga Amerika. Satu kabel yang tidak pada tempatnya, kegagalan pada pengelasan, atau sensor yang tidak dikalibrasi dengan baik bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan atau kegagalan misi. Perbedaannya diukur dari nyawa anak-anak laki-laki dan perempuan kita yang kita kirim ke lapangan dan ke medan perang. Kita percaya dan menaruh kepercayaan kita pada orang-orang Amerika hebat ini. Dan itu bukan hanya karena keahlian mereka dalam manufaktur, tetapi juga karena pikiran inovatif mereka dan semangat kewirausahaan mereka. Mulai dari mereka yang membangun kemampuan luar biasa, hingga bengkel-bengkel kecil milik keluarga yang tersebar di seluruh negeri besar ini, merekalah yang menjadi sumber dan inti dari kemampuan tempur Amerika Serikat. Kita, menyatukan kita, menyatukan kita, menyatukan, selalu meningkatkan dan terus belajar sepanjang waktu. Dan ada contoh-contohnya sepanjang sejarah hingga saat ini. Termasuk pembangunan hal-hal seperti pesawat tempur siluman F-117, pembom siluman B-2 yang membuat kemampuan tempur kita tidak terdeteksi oleh musuh hingga saat ini dengan B-21 dan F-47. Ini adalah pekerjaan seperti yang dilakukan di galangan kapal di pantai timur dan timur laut Amerika Serikat, tempat kapal selam nuklir Amerika dibangun, yang memungkinkan kita berpatroli di seluruh dunia kapan saja dan di mana saja sesuai pilihan kita. Para inovator, para pekerja, para orang Amerika yang luar biasa ini, mereka tidak menerima kemuliaan yang sama seperti seorang pilot pesawat tempur yang kembali ke dek kapal induk di malam hari, atau seorang penembak artileri yang menembakkan peluru dari kejauhan. Namun mereka tetap hadir setiap hari, dan tanpa mereka, kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka membangun alat yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan kita. Keahlian, komitmen, patriotisme, dan dedikasi. Semua itu tertanam dalam setiap perlengkapan dan peralatan tempur, bisa dilihat dan dirasakan di garis depan. Seperti yang disebutkan oleh sekretaris,
tentang para perakit bom muda di padang pasir yang sempat ia temui, Anda bisa melihatnya, bisa merasakannya, dan itu nyata. Dan kami sangat berterima kasih. Jadi tenaga kerja Amerika di luar sana, baik di dalam basis industri pertahanan kita maupun di basis industri internasional, saya ucapkan terima kasih atas nama kekuatan gabungan. Kami membawa senjata yang kalian buat. Kami bergantung pada sistem yang kalian ciptakan. Dan jarak antara lantai pabrik, jalur perakitan, dan garis depan sangatlah pendek. Terima kasih. Teruskan seperti ini. Dan kepada para lawan kita di luar sana, saya ingatkan untuk berhati-hati. Dengan tenaga kerja Amerika, kita terus maju dalam mencapai tujuan militer kita. Saya dan sekretaris terus merasa sangat terhormat atas semangat, ketangguhan, komitmen, dan tekad dari 2,8 juta anggota pasukan gabungan kita. Saya seperti biasa ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan dan keluarga mereka. Dan seperti biasa, mengenang para pahlawan yang gugur. Kita membawa mereka dan nama-nama mereka setiap hari. Pak, silakan lanjutkan. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk mengenang Kolonel Bud Anderson, Presiden baru-baru ini menerbangkan F-16 sebagai penghormatan kepadanya. Oh, dan terima kasih telah menyoroti basis industri pertahanan, Arsenal Kebebasan. Perlu dicatat bahwa tidak ada yang membangun kembali basis industri pertahanan itu lebih cepat dan dengan tujuan yang lebih jelas selain Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya. Dan sekarang kita sedang membangun kembali Arsenal Kebebasan. Basis industri pertahanan kita saat ini lebih berkembang sekarang daripada kapanpun sejak Perang Dunia Kedua dan tumbuh dengan pesat. Bandingkan itu dengan Iran yang basis industri pertahanannya hampir sepenuhnya hancur. Kemampuan mereka untuk membangun kembali senjata perang yang sedang mereka gunakan sekarang, yang mereka sembunyikan di fasilitas bawah tanah, dan yang terus mengalami keausan, seiring waktu, kemampuan mereka untuk membangun kembali. Itu tidak signifikan, dan saya rasa kontras ini juga merupakan warisan abadi dari hal ini. Baiklah, di sini. Terima kasih atas waktunya. Kami mendapat beberapa tanda bahwa Imaira akan mengambil alih kembali kendali Selat Hormuz. Pada saat ini, sikap militer seperti apa yang akan diterapkan untuk menjamin jalur aman bagi sekutu kita, menangkal musuh kita, dan menunjukkan dominasi Sister Wak di wilayah tersebut? Dan juga, bisakah Anda berkomentar tentang sejauh mana para lawan Amerika, seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara? Mereka saat ini mendukung mesin perang Iran dengan senjata dan intelijen, dan apa yang sedang kita lakukan secara militer untuk menghukum koalisi musuh. Saya menghargai kedua pertanyaannya. Di Selat Hormuz saat ini ada jauh lebih banyak kapal yang melintas dibandingkan sebelumnya. Sesuai dengan yang diatur oleh Presiden, Presiden telah memperjelas kepada Iran terbuka untuk berbisnis. Atau kami punya opsi lain, dan tentu saja kami memiliki. Ketika Anda melihat apa yang dipaparkan oleh Presiden Staf Gabungan tentang Angkatan Laut, tentang basis industri Angkatan Laut, tentang rudal jelajah pantai, tentang drone, tentang kemampuan penanggulangan ranjau. Sejak awal, kami telah fokus untuk melemahkan dan mengalahkan kemampuan-kemampuan tersebut, serta membatasi pilihan mereka. Hal-hal yang juga sedang kami lakukan, beberapa di antaranya sudah diketahui, yang lain belum, untuk menciptakan kondisi yang diperlukan. Dan saya percaya bahwa Presiden telah menyatakan dengan jelas pagi ini dalam pernyataannya bahwa ada negara-negara di seluruh dunia yang juga harus siap untuk bertindak. Di jalur laut yang sangat penting ini, bukan hanya Angkatan Laut Amerika Serikat saja. Sejauh yang saya tahu, seharusnya ada Angkatan Laut Kerajaan yang kuat yang juga bisa siap melakukan hal-hal seperti ini. Dia menyoroti bahwa jalur pelayaran internasional ini jarang digunakan, jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain. Harus memperhatikan dan mengambil posisi. Presiden Trump telah menanggung beban utama bagi dunia bebas melawan ancaman dari Iran. Ini bukan hanya masalah kita saja ke depannya, meskipun kita telah melakukan sebagian besar persiapan untuk memastikan selat ini tetap terbuka. Itu adalah hasil yang telah sangat jelas disampaikan oleh Presiden. Terkait Rusia dan Tiongkok, kita tahu persis apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan. Kita tidak perlu mempublikasikan semuanya, tetapi jika diperlukan, kita akan menanganinya. Secara langsung, saya tidak tahu apakah Anda punya sesuatu untuk ditambahkan. Tidak, saya rasa Anda sudah mengatakan semuanya. Apakah Anda punya jadwal untuk operasionalisasi di selat itu? Terima kasih, Tuan Sekretaris. David Zier, Suara Real Amerika. Saya melihat antusiasme itu di lini produksi, di galangan kapal dan pabrik baja. Luar biasa. Tapi saya ingin menanyakan status pengiriman bunker yang diperkuat untuk perlindungan tambahan pasukan. Dan tanpa masuk ke detail, langkah apa yang sedang kita ambil untuk melindungi pesawat strategis seperti Sentry dan Ultras? Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Saya akan mengatakan bahwa apa yang saya saksikan di tempat saya berada adalah disiplin yang benar-benar ketat dalam penggunaan dan peningkatan bunker.
Jadi, sejak awal, seperti yang sudah kami nyatakan dengan sangat jelas, hal pertama yang kami lakukan adalah membangun pertahanan dan memastikan kemampuan pertahanan kami berada pada tingkat maksimal, bahkan sebelum semua ini dimulai. Itu termasuk pembangunan benteng sebanyak mungkin, tetapi juga termasuk penyebaran. Jika semua orang kami berada di satu tempat, itu adalah masalah besar. Jadi, penyebaran adalah bagian dari strategi kami, dan seiring dengan penyebaran itu, semakin banyak bunker yang dibangun. Saya bisa mengatakan, setelah berbicara dengan komandan sekutu di Israel dan lainnya, bahwa kami menerapkan ini dengan cepat. Dan kemudian, mengamankan posisi-posisi tersebut adalah prioritas utama di medan operasi. Selain pertahanan udara berlapis, selain Patriot dan THAAD, juga mencakup jet tempur, patroli, sistem kinetik lainnya, dan sistem peperangan elektronik. Oleh karena itu, pertahanan bagi pasukan dan aset kami berada pada tingkat maksimal. Saya akan berkomentar sebentar tentang aset lain yang Anda sebutkan, seperti skuadron udara dan pesawat. Pihak lawan bertindak untuk mendapatkan data dan intelijen yang seharusnya tidak mereka miliki. Kami menyadari hal itu, dan pada akhirnya kami memindahkan barang-barang tersebut ke tempat lain. Dan salah satu prinsip terbesar yang Anda pelajari di Angkatan Bersenjata adalah untuk tidak menetapkan pola yang dapat diprediksi. Jadi itulah yang kami lakukan. Para komandan berusaha keras untuk menyesuaikan sistem-sistem ini, memastikan penempatan yang tepat, dan menghindari menjadi target yang mudah. Terima kasih, Tuan Sekretaris. Amerika Serikat dan Iran tampaknya sekarang tidak sepakat apakah negosiasi ini sedang berlangsung atau tidak. Apa dampaknya terhadap strategi militer? Apakah ini relevan? Sama sekali tidak, Jenderal. Presiden menulis kemarin bahwa Sabriware, saya rasa itu orang, harus memikirkan memikirkan strategi, memikirkan satu. Pembangkit listrik dan sumur minyak Iran. Itu adalah kata-katanya sebelum mengakhiri operasi. Apakah ada cara untuk melakukan salah satu dari hal-hal itu tanpa benar-benar membahayakan atau melukai warga sipil secara serius? Tentang negosiasi, saya bisa katakan kepada Anda, setelah bersama Steve, Jared, Wakil Presiden, dan Marco kemarin, bahwa negosiasi itu sangat nyata. Negosiasi itu sedang berlangsung, aktif, dan saya rasa semakin kuat, dan kami berterima kasih atas hal itu. Seperti yang saya katakan dalam pernyataan saya, kami jauh lebih memilih untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jika Iran bersedia melepaskan material dan ambisinya, itu akan sangat baik. Itulah tujuannya. Kami tidak ingin harus melakukan lebih banyak secara militer daripada yang diperlukan. Saya tidak bercanda ketika saya mengatakan kita akan bernegosiasi dengan bom. Tugas kami adalah memastikan bahwa Iran untuk menyadari bahwa rezim baru yang berkuasa ini berada dalam posisi yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Jika mereka membuat kesepakatan seperti itu, kami akan terus melanjutkan. Kami bekerja berdampingan, tetapi fokus utamanya adalah pada sebuah kesepakatan. Jika memungkinkan, kami ingin menyelesaikan kesepakatan ini secepat mungkin. Jika tidak, kami siap untuk terus melanjutkan. Apakah Anda mau, Tuan Presiden? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selalu mempertimbangkan dengan cermat masalah-masalah ini dan mengembangkan opsi untuk mengurangi risiko mengikuti praktik normal yang telah ditetapkan di Angkatan Bersenjata. Iya. Terima kasih, Pak Sekretaris. Saya tahu Anda sudah membahas ini sedikit, tapi secara khusus tentang Selat Hormuz, membuka selat tersebut adalah tujuan penting dan utama dari operasi Epic Fury, atau itu adalah tugas negara lain? Dan yang kedua, tanpa meminta Anda berkomentar tentang hal-hal yang tidak bisa Anda bicarakan, apa pesan Anda untuk rakyat Amerika yang mencintai Presiden dan percaya padanya, tetapi khawatir tentang pasukan yang ditempatkan di luar negeri? Tujuan utama kami dari mimbar ini. Hari pertama saya, Ketua Dewan, Wakil Presiden, Sekretaris Rubio, dan yang lainnya telah jelas. Produksi dan program rudal, basis industri pertahanannya, seluruh kapasitas produksinya, selain Angkatan Laut dan proyeksi kekuatan, jadi itulah poin-poinnya. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, itu sudah jelas. Mengalahkan Angkatan Laut mereka sangat penting untuk mencegah mereka memproyeksikan kekuatan seperti itu dari wilayah mereka. Pernyataan Presiden pagi ini menegaskan bahwa masalah Selat Hormuz yang telah kami ciptakan kondisi untuk keberhasilan dan akan kami pastikan Iran mengetahuinya bukan hanya masalah sewa. Kami siap memimpin. Presiden Trump telah memimpin selama ini. Tapi bukan hanya kami saja, negara-negara lain juga harus memperhatikan pernyataan Presiden. Dia sudah membuktikan bahwa dia benar-benar serius dan dengan jelas menegaskan posisinya saat ini. Mungkin memang harus belajar bertarung, itu sesuatu yang sudah lama dikatakan oleh beberapa dari kami. Kamu tidak bisa hanya punya bendera, kamu butuh formasi. Tidak cukup hanya beberapa kapal, kamu butuh dampak nyata. Hal-hal seperti itu penting di dunia yang berbahaya, dengan lawan-lawan yang sedang bangkit. Itulah sebabnya Presiden berbicara tentang basis industri kita, dan kami meluncurkan Arsenal of Freedom Tour untuk merevitalisasinya.
Presiden Trump melakukan hal ini dengan cara yang unik terkait pasukan di darat. Não entendo por que a base Yang sudah tahu tentang hal ini tidak akan percaya pada kemampuannya untuk melaksanakannya. Lihat rekam jejaknya dalam mencari perdamaian melalui kekuatan dengan hasil America First. Apa yang dia katakan sebenarnya sangat benar, dan saya juga sudah pernah mengatakan hal ini dari mimbar ini, yaitu kita tidak akan mengesampingkan pilihan apapun. Anda tidak bisa bertarung dan memenangkan perang jika Anda memberitahu lawan Anda apa yang bersedia atau tidak bersedia Anda lakukan, termasuk menempatkan pasukan di darat. Lawan kita saat ini mengira ada 15 cara berbeda untuk menyerang mereka dengan pasukan darat dan tebak apa? Memang ada. Jadi, jika memang diperlukan, kita bisa menjalankan opsi-opsi itu. Atas nama presiden dan departemen ini, mungkin kita tidak akan menggunakannya. Siapa tahu negosiasi berhasil, atau mungkin ada pendekatan lain. Yang penting adalah menjadi tidak terduga. Jangan memperlihatkan apa yang bersedia Anda lakukan. Tapi jika ada yang benar-benar memahami pelajaran dari Irak dan Afghanistan, seperti Presiden Trump, yang pertama kali mengecamnya, dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Dan saya rasa dia sudah sangat jelas tentang hal itu. Dari podium ya. Terima kasih. Sekretaris Hexet, ada satu pertanyaan untuk Anda dan satu lagi untuk Jenderal Kane. Anda mengatakan bahwa kita sudah 1 bulan menjalankan operasi Furia Epica. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai tujuan tercapai? Dan apakah ada kemungkinan kesepakatan dicapai sebelum tujuan tersebut tercapai? Untuk Jenderal Kane, pemberitaan media menyebutkan adanya invasi darat yang akan segera terjadi. Apa tujuan khusus lainnya bagi para tentara dan marinir yang dikerahkan ke Timur Tengah untuk bertugas dalam konflik ini? Nah, seperti pada pertanyaan sebelumnya, itu adalah dasar dari militerisme. Jangan beritahu musuhmu apa yang kamu bersedia lakukan atau tidak lakukan, dan jangan beritahu musuhmu kapan kamu akan berhenti. Terutama musuh yang suka bersembunyi di bunker, mencoba menimbun misil mereka, dan berharap kamu menyerah. Jadi, itu bukan pertanyaan yang akan saya jawab atau yang sudah dijawab secara definitif oleh Presiden. Kami memiliki tujuan, pedoman, dan sasaran kami sendiri, tujuan militer yang sedang berjalan, serta hal-hal yang kami analisis. Itu bisa memakan waktu 4, 6, atau 8 minggu, tapi kami tidak akan pernah mengungkapkan tenggat waktu yang pasti, karena fokus kami adalah mencapai tujuan-tujuan tersebut dan semuanya berjalan sangat baik. Dan Ketua Kepala Staf Gabungan, dan saya menganalisis hal ini setiap hari. Itu akan menjadi keputusan Presiden, dan hanya dia yang bisa memutuskannya ketika tujuan-tujuan tersebut telah tercapai, dan ketika demi kepentingan rakyat Amerika untuk menutup kesepakatan ini, demi memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Kemampuan pada akhirnya agar tujuan atau kepentingan kita dapat tercapai. Ada lagi, Presiden. Tidak, hanya untuk menjawab pertanyaan Anda. Reagan, ragam opsi militer yang ditawarkan oleh pasukan ini sangat luas, tidak terbatas hanya pada apa yang Anda sebutkan. Dalam hal ini, saya tidak ingin membatasi ruang keputusan Presiden, tetapi ada banyak sekali kemungkinan. Setidaknya, Iran harus menyadari bahwa pasukan itu ada di sana dan menjadi titik tekanan. Jadi mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati di tingkat diplomatik sebagai presiden, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan apa yang ada di depan mereka. Jadi, Tuan, baik Tuan Sekretaris, intelijen AS telah menilai selama bertahun-tahun bahwa Iran melindungi para pemimpin Al-Qaeda, termasuk Emir saat ini Saif al-Adel. Pas. Diduga dia masih berada di Iran, karena dia melarikan diri ke Afghanistan. Dia ada dalam daftar target. Dan Bapak Presiden, berdasarkan data dari Centicom dan berbagai sumber terbuka, menurut laporan dari sebuah surat kabar Iran, serangan rudal dan peluncuran drone menurun drastis sejak awal perang, tapi tidak sampai nol. Dan semua indikasi menunjukkan bahwa mereka mempertahankan tingkat yang cukup rendah. Namun, angka yang stabil mungkin telah sedikit menurun dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana kita bisa mendekati angka 0? Dan apa dampak dari kemampuan Iran yang menurun, namun masih sangat nyata terhadap operasi saat ini dan di masa depan? Jadi, saya tidak akan berkomentar tentang target tertentu. Saya hanya akan mengatakan bahwa Al-Qaeda tetap menjadi musuh kita dan ada banyak orang dalam daftar target kita di Iran. Jika mereka melindungi Al-Qaeda, tentu saja mereka akan masuk dalam daftar itu. So rapidamente. Anda tahu target bergerak yang kami serang, seperti yang disebutkan oleh Sekretaris, 200 serangan yang dilakukan tadi malam. Itu membantu penurunan yang berkelanjutan. Dampak jangka panjang kedua adalah serangan besar-besaran terhadap basis industri pertahanan mereka, mencegah mereka mengisi kembali persediaannya di masa depan.
Jadi kita melihat adanya tren penurunan. Mereka masih menembak. Kami memberikan tekanan kuat pada kedua sisi sistem. Sekretaris, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Anda masih percaya? Anda sebelumnya mengatakan bahwa kepemimpinan Iran akan menyerah. Apakah Anda masih percaya itu? Dan apakah Amerika Serikat masih berkomitmen pada pertahanan kolektif NATO? Dan untuk Presiden Kaine, bisakah Anda memberi kami gambaran tentang pemikiran Anda mengenai legalitas menyerang pabrik desalinasi jika Presiden memerintahkan hal itu? Saya akan mengatakan bahwa sebuah misi telah selesai. Sesuai syarat kita, Anda bisa menyebutnya penyerahan atau kekalahan, sebut saja sesukamu. Kita tetap berkomitmen pada konflik yang berakhir dengan syarat kita dan syarat Presiden. Tidak ada keraguan tentang itu. Mengenai NATO, keputusan itu ada di tangan Presiden. Tapi saya akan mengatakan bahwa banyak hal telah terungkap. Banyak yang telah diperlihatkan kepada dunia tentang apa yang sekutu kita bersedia lakukan untuk Amerika Serikat. Ketika kita melakukan upaya sebesar ini atas nama dunia bebas, serangan itu tidak hanya mengenai Amerika Serikat, tetapi juga mengenai sekutu dan pihak lainnya. Namun ketika kita meminta bantuan atau akses ke pangkalan dan izin melintas di wilayah udara, kita justru mendapat pertanyaan dan hambatan. Presiden menekankan bahwa tidak ada aliansi yang nyata jika negara-negara tidak bersedia berdiri di sisi Anda ketika Anda membutuhkan mereka. Dia menyoroti hal itu dan pada akhirnya akan memutuskan bagaimana semuanya akan berjalan setelah selesai. Lihat, saya tidak akan membicarakan target tertentu. Itu melengkapi pertanyaan dari Gillian yang menurut saya belum saya jawab sepenuhnya. Tapi seperti yang Anda tahu, pasukan gabungan bersifat profesional dan menggunakan berbagai proses serta sistem untuk menilai dengan cermat semua faktor, mulai dari risiko sipil hingga masalah hukum dari setiap target. Seiring munculnya target di hadapan kami menerapkan proses yang sama seperti biasanya dan menyerang target yang sah sesuai dengan prosedur standar kami. Presiden, apakah Anda percaya tidak akan ada gencatan senjata atau belas kasihan kepada musuh? Yang silahkan. Sudah cukup? Terima kasih, Sekretaris. No domingo, o presidente Trump disse... Rezim Iran pertama telah dihancurkan, dan yang kedua hampir punah. Rezim ketiga yang sekarang ini lebih masuk akal dalam negosiasi. Apakah Anda setuju dengan itu? Mengapa? Saya akan menyerahkan jawaban itu kepada tim negosiasi, mereka yang berhubungan dan menjaga dialog tentang persyaratannya. Ini adalah kemajuan yang produktif. Kami ada di sana, mendampingi tim negosiasi kami. Selalu siap dan bersedia untuk menempatkan mereka pada posisi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya.